Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 Prodi Tadris Matematika A akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah metode numerik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hanah Dewi Sajidah, yang kedua saya sendiri Isti'anatul Azizah, yang ketiga Heri Fadilah, dan yang keempat Aini Nuratul Nasihah. Baik, selamat menyaksikan. Menyelesaikan soal tentang solusi persamaan yang lancar. Di sini akan kita selesaikan dengan beberapa metode. Itu ada 5 metode. Metode yang pertama yaitu metode bagi dua, yang kedua ada metode regulasi fase, yang ketiga ada metode lelaran langsung, atau metode opsi, dan yang terakhir ada metode scan. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Soal umum, yaitu poin A. Diberikan fungsi x sama dengan sin x kurangi 0,3 sin pangkat x. Langsung kita masuk ke kodenya. Yang pertama from net import a, kemudian def sudah, kemudian pada print, terus print solusi persamaan lancarnya. Lanjut print metode yang pertama yaitu metode bagi dua, print metode yang kedua yaitu metode relasi fase, print metode yang ketiga yaitu metode lelaran langsung, print metode yang keempat yaitu metode Hamilton fraction, kemudian yang terakhir print metode yang terakhir, metode kelima yaitu metode second. Kemudian untuk kode menunya, menu sebenarnya input, pilih iterasi antara 1, 2, 3, 4, dan 6. Kemudian kita akan memilih salah satunya. Masuk ke menu yang pertama. Untuk menu yang pertama kodenya yaitu menu untuk menyelesaikan metode bagi dua pada soal yang sudah saya sebutkan tadi. Menu yang pertama yaitu import mat untuk nilai A sama dengan float input, masukkan nilai A sama dengan titik-titik. Untuk nilai B sama dengan float input, masukkan nilai B sama dengan titik-titik. Will B kurang dari sama dengan 0,001, itu nilai harapnya. Kemudian C nya sama dengan nilai dari nilai A ditambah nilai B, kemudian dibagi dua. Lalu if maksin C kurangi 0,3 dikali mat x C kurang dari 0, di mana A sama dengan C. Elif maksin C dikurangi 0,3 dikali mat x C kurang lebih dari 0, di mana B sama dengan C. Yang terakhir kalau saya print akarnya adalah C, print akar yang terdekat adalah C. Kemudian print masuk ke menu yang kedua. Menu yang kedua, kode yang kedua di sini akan menyelesaikan dari metode regulasi fase, yaitu import mat, nilai A nya sama dengan float input, masukkan nilai A. Untuk nilai B nya yaitu sama dengan float input, masukkan nilai B. Kemudian definisi f nya yaitu f sama dengan mat sin A kurangi 0,3 dikali mat x sin A. Background f. Kemudian for x in range 11 yaitu c sama dengan b kurangi fungsi b dikali b min a, nilai b min a, nilai b dikurangi nilai a, kemudian dibagi fungsi b dikurangi fungsi a. Kemudian if fungsi c dikurangi 0 yaitu b sama dengan c. Selanjutnya elif fungsi c lebih dari 0 yaitu b sama dengan c. Terakhir kalau c print akarnya adalah titik c. Kemudian yang terakhir print akar yang terdekat adalah titik c. Masuk ke menu yang ketiga. Untuk menu yang ketiga di sini menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode lelaran langsung. Kita import mat
Kemudian untuk nilai A nya 9, plug input masukkan nilai A titik for X in range 10, range 10. Untuk nilai B nya yaitu sama dengan mat sin A kurangi 0,3 dikali mat X kurangi. Kemudian if mat cos A dikurangi 0,3 dikali mat X in A lalu dibagi 10, yaitu menjadi nilainya nilai A sama dengan nilai B. Yang terakhir, kalau saya print akar adalah titik-titik B. Print akar persamaan adalah titik-titik B. Break. Kemudian masuk ke metode yang keempat, kita menggunakan metode Merton. Untuk metodenya syarat Merton yaitu import mat definisi fx yaitu fx nya sama mat sin x dikurangi 0,3 bit dikali mat x min x. Kemudian return fungsi fx nya definisi f action x yaitu fx sama mat cos x dikurangi 0,3 dikali mat x min x. Kemudian return lagi fx nya yaitu nilai dari error nya untuk kode mencari nilai error nya yaitu sama dengan float untuk batas error sama dengan gitu. Untuk nilai n nya yaitu n sama dengan input masukkan nilai n gitu. Untuk nilai x0 nya sama dengan float itu x0 sama dengan gitu. For in rank n nya itu x sama dengan x0 kurangi fx0 dibagi fx1 x0 print i dengan titik-titik x sama dengan titik-titik. Untuk diperoleh x0 nilainya sama dengan x, toleransinya itu sama dengan absolute x kurangi x0 if toleransi kurang dari e. Kemudian print akar konferensi di x sama dengan titik-titik x. Kemudian kita masuk ke metode yang terakhir, metode yang kelima yaitu metode second. Untuk kode metode second yaitu input mat definisi fx sama dengan fx sama dengan mat sin x kurangi 0,3 dikali mat x per x. Kemudian return fx nya, maka untuk mencari nilai n nya yaitu x sama dengan float input batas error. Untuk mencari nilai n nya yaitu n sama dengan input n sama dengan untuk x0 yaitu sama dengan float input f0 sama dengan. Untuk yang terakhir yaitu untuk nilai x1 ini sama dengan input nilai x1 sama dengan titik-titik. For i in range n x2 nya sama dengan x1 kurangi nilai dari fx1 dikali nilai dari x1 kurangi x0, kemudian dibagi fx1 kurangi fx0. Kemudian print i nya sama dengan titik, kemudian print juga x sama dengan titik. Toleransi sama dengan absolute x sama dengan nilai x2 dikurangi x0 if toleransi kurang dari i. Kemudian print akar konferensi di x sama dengan titik. Kemudian kita klik, maka diperoleh nilai x0 sama dengan nilai x1 dan juga nilai a1 sama dengan x. Jadi nilai 6 nya dari x masuk ke karena tidak bersedia. Kita langsung masuk saja ke room semua. Kita masukkan ke metode bagi dua, maka kita klik 1 enter, kemudian kita masukkan nilai a nya, kita barukan nilai a nya yaitu 0,5. Enter lagi nilai b nya kita misalkan 6. Enter lagi, maka diperoleh akar yang terdekat adalah 3,25. Kita masuk ke metode regulasi valasi dalam menghitung soal tadi. Kita masukkan 2, kita enter, masukkan nilai a yaitu seperti tadi 0,5. Enter lagi, nilai b nya yaitu 6, kita masukkan 6, kemudian enter, maka diperoleh akar yang terdekat adalah 0,499 sekian. Kita masuk ke metode yang ketiga, metode relahan langsung. Kita masukkan angka 3, kita enter, masukkan nilai a seperti tadi 0,5, enter lagi, maka diperoleh akar persamaannya adalah min 0,0151 sekian. Kita masuk ke metode yang keempat yaitu metode
Newton Raphson. Kita klik di 4, enter, kita masukkan batas errornya, kita misalkan batas errornya adalah 0,001, dan enter lagi untuk nilai n yaitu 5, enter. Untuk nilai x maunya itu setara dengan nilai a, maka kita masukkan 0,5, kita enter lagi, maka kita peroleh akar konvergensinya di x sama dengan 0,5396 sekian. Kita masuk ke metode yang terakhir yaitu menghembuskan, yaitu kita masukkan angka 5, enter, masukkan batas errornya seperti tadi 0,001, kita masukkan nilai n yaitu 5, enter lagi, masukkan x yaitu 0,5, masukkan nilai x1. Untuk x1 nya ini nilainya setara dengan b, maka kita masukkan 6, maka diperoleh akar konvergensi di x yaitu 0,499311 sekian. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai cara mencari solusi persamaan nirlanjar menggunakan beberapa metode. Ada 5 metode yang akan dipakai kali ini, yaitu metode bagi dua, metode regula falsi, metode lelaran langsung, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Nah, yang pertama yang akan kita buat yaitu metode bagi dua. Nah, kita awali yaitu untuk membuat inputnya dulu. Inputnya kita butuh dua selang, yaitu ada nilai A dan nilai B. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam fungsinya. Fungsinya yaitu 0,1 x pangkat 3 min 5 x pangkat 2 min x plus 4 plus e pangkat e min x pangkat e min x. Nah, setelah ketemu pangkat eksponen e min x gitu, terus di return ke fungsinya untuk x, for x in range. Jadi kita cari yang ada di range nya, kita butuh. Nah, nanti akan ketemu akar dari persamaan itu. Nah, ada dua, yaitu akarnya dan juga akar persamaannya. Terus yang kedua yang akan kita cari solusinya menggunakan metode regula falsi. Nah, kita butuh dua masukan atau kita butuh dua selang, yaitu kita butuh dua nilai, yaitu nilai A dan nilai B. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam rumusnya, yaitu ke dalam fungsinya itu sendiri. Nah, kita return kembalikan ke F. Nah, kita masukkan jika C nya ini lebih dari 0, jika C nya kurang dari 0 gitu. Nanti akan ketemu akarnya adalah berapa dan akar yang paling dekat adalah berapa. Metode yang ketiga yaitu metode lelaran langsung. Nah, kalau untuk metode lelaran langsung kita butuh ada bilangan pertama dan juga bilangan kedua. Nah, ini ada perkalian antara bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, printnya atau output dari penghitungan ini yaitu ada format bilangan pertama, bilangan kedua, dan perkaliannya. Nah, yang keempat metode yang akan kita pakai yaitu metode Newton-Raphson. Nah, ini agak berbeda dari sebelumnya. Kalau di metode Newton-Raphson ini kita masukkan fungsinya terlebih dahulu yang pertama, terus kita return ke fungsinya, terus f aksen, kita pakai f aksennya. Nah, f aksennya itu berapa? Nah, ini dimasukkan ke dalam persamaan, di return ke fx ini, fx atasnya, lalu kita buat float inputnya dulu. Nah, float inputnya itu berupa batas error dan juga masukkan nilai n-nya. Nah, nanti ada float input lainnya yaitu x0. Nah, for range, nah ini kita cari penghitungannya. Nah, akan menghasilkan atau akan menjadikan output akan akar konvergen di x berapa gitu. Terus yang terakhir yaitu metode secant. Nah, untuk metode secant sendiri kita akan membuat float input, yaitu ada batas error dan juga n-nya kesekian. Nah, float inputnya yang selanjutnya itu x0 dan x1 nya, dan i-nya berapa, dan selanjutnya masukkan ke rumusnya metode secant. Nah, nanti akan keluar output, yaitu akar akan konvergen di x sama dengan apa, dengan keadaan x0 sama dengan x1 dan x1 sama dengan x2. Nah, yang untuk menu terakhir itu menu ke-6, yaitu menu untuk keluar dari menu atau dari penghitungan ini.
Nah, kita coba. Saya pakai web dulu ya, soalnya kalau di sini saya belum bisa pakai Python, soalnya ini bukan laptop saya. Nah, saya coba untuk kita cari, coba kita run dulu. Kita pakai operasi yang kedua mungkin ya. Yang kedua, masukkan nilai A-nya, nilai selang pertamanya mungkin kita buat 8. Nah, nilai selang keduanya kita buat 6. Oke. Oh, ternyata belum bisa. Nah, kita pilih operasinya. Kita pilih, kalau nggak bisa nanti error. Kalau error, kita kembali ke menu awal. Kita mungkin kita masukkan nilainya sama 45. Oke. B-nya 45. Nah, akan keluar output sedemikian. Nah, solusi persamaan nirlanjarnya ini dan akar terdekatnya ini. Maaf, kita close dulu. Nah, akar terdekatnya ini, solusi persamaannya akan ketemu. Nah, kita coba lagi. Ini bisa dihapus, di run dulu, mungkin ke 6. Oke. Maaf, ini dihapus dulu aja ya, dihapus dulu, terus kita run. Nah, run operasi yang ke-5. Coba kita masukkan batas errornya, kita pakai umumnya kita buat 8 ya, coba. Terus n nya kita buat ke 1. Oke, apakah ketemu? X0 nya kita buat 0, X1 nya kita buat 1. Nah, tidak bisa, error gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Di sini saya Isti'anatul Azizah akan membahas tentang soal umum nomor 1 bagian C. Di sini langsung kita masukkan input ke dalam Visual Code. Ini terdapat yang pertama def menu print solusi persamaan nirlanjar, kemudian print 1 persamaan yang pertama, print lagi 2 persamaan yang kedua. Setelah itu menu input, pilih operasi 1 atau 2, if menu jika itu pilih yang 1, kemudian import math, def fungsi x nya 1 plus h dikali h, kemudian bintang atau dikali ya, math eksponen y bintang math sqrt x ditambah 3 bintang x, return fungsi x, def f aksen x, fx 1 ditambah h bintang math eksponen y bintang math sqrt x plus 6 bintang x, return fx, h-nya float input, kemudian masukkan nilai h, e sama dengan float input batas errornya, kemudian n input yaitu masukkan nilai n, kemudian x0 nya juga float input, x0 nya berapa, kemudian y input masukkan nilai y, for i in range n, x nya sama dengan x0 min f x0 per f aksen x0, print i lagi x sama dengan x, x0 sama dengan x, toleransinya ABS x min x0, if jika toleransi kurang dari e, error, print akar konvergen di x. Jadi nanti kalau di print muncul akar konvergennya di x. Break elif menu 2 import math def fy fungsi y
Ini selanjutnya fungsi Y, yaitu rumusnya 0,5 plus H bintang H bintang mat tan mat eksponen X plus Y bintang Y. Kemudian return FY-nya def F aksen Y. Rumusnya FY-nya sama kayak tadi, tapi ini yang eksponen X-nya plus 2 bintang Y. Kemudian return FY. Di sini H, E, N, Y0-nya sama seperti yang X tadi. X-nya juga langsung baris ke-42 for I in ring and Y-nya sama dengan Y0 min F Y0 garis miring F aksen Y0, kemudian print Y-nya Y0 sama dengan Y, toleransi ABS Y min Y0, if toleransi kurang dari E, print nanti akan muncul akar konvergennya di Y. Kemudian break elif menu 3 excite. Kemudian print ini menu tidak tersedia. Baris yang ke-55 while true, dan yang terakhir show menu. Kemudian kita setelah selesai input programnya, kemudian kita jalankan, yaitu kita run, nanti akan muncul hasil outputnya. Nah, kita coba run sekarang. Baik, di sini telah muncul hasil run dari yang telah saya ketik tadi, yaitu output dari si input tadi. Di sini pilih operasi 1 atau 2. Saya pilih 1. Untuk nilai-nilainya terserah kita mau isi berapa. Kita enter, masukkan nilai H. Kita coba 0,1, enter, batas errornya 0,0001, kemudian di enter, masukkan nilai N, pilih 4, kemudian enter, X0 sama dengan kita pilih 2, masukkan nilai Y, yaitu sama dengan 4. Nah, di sini telah di enter, muncul I00X sama dengan 1,0. Diperoleh akan konvergen di X sama dengan 1,0. Kemudian kita coba run lagi, kita coba persamaan yang kedua ya. Nah, kita peroleh, kita pilih operasi 1 atau 2, kita pilih operasi yang kedua, kemudian di enter, masukkan nilai H. Saya di sini buat seperti tadi hanya, yaitu 0,1, di enter. Demikian juga batas errornya 0,00001. Kemudian masukkan nilai N. Saya pilih nilai N-nya sama dengan 4. Kemudian untuk Y0-nya sama dengan 4. Masukkan nilai X. Saya di sini pilih -1. Kemudian ketika di enter akan muncul I00Y sama dengan 4.4380255 dan seterusnya itu. Nah, di sini dapat disimbolkan didapatkan akar konvergen di Y, yaitu sama dengan 4,438055538651694. Nah, di sini jadi diperoleh kesimpulan tadi akar konvergennya di X-nya itu sebesar 1,0, sedangkan akar konvergen di Y-nya ini tadi 4,4380 tadi. Saya Hana Dewi Sajida akan menjelaskan penyelesaian soal khusus pada bidang ekonomi. Berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama, dengan menggunakan metode polinom Lagrange. Di
di sini untuk baris pertama saya import matplotlib bplot SPLT, kemudian import navi ASNP yang fungsinya untuk menampilkan grafik pada hasilan akhir. Kemudian di sini saya daftarkan X, Y, dan N. Y di sini adalah tahun yang telah diketahui pada soal, mulai dari 1950 sampai 1969. Kemudian saya tambahkan tahun 1970 dan 1975 untuk mempermudah mencari prediksi harganya. Untuk Y, ini merupakan harga yang telah diketahui pada soal. Yang pertama, harga 33.525 untuk tahun 1950 sampai harga 90.866 untuk tahun 1969. Kemudian N sama dengan 7. Di sini 7 berasal dari data yang telah diketahui pada soal, yang mana mulai dari tahun 1950 sampai 1969. Jika kita misalkan mulai dari X0 akan berakhir pada X7. Begitu pula pada harga yang telah diketahui, jika kita misalkan mulai dari Y0 akan berakhir pada Y7, sehingga maksimal derajat fungsi yang bisa dicari adalah N sama dengan 7. Kemudian kita akan memprediksi harganya dengan menggunakan rumus XPLT sama dengan NP line space X0, X9, num sama dengan 26. X0 ini sebagai awalan dan X9 ini adalah X terakhir yang dimasukkan pada listing ini. Kemudian num 26 ini artinya pada hasilan nanti akan dijabarkan tahun-tahun sampai berjumlah 26 tahun. Kemudian kita YPLT sama dengan kurung kosong. Kemudian kita gunakan fungsi var. Di sini fungsi var I indent len XPLT titik 2 YP sama dengan 0. Kemudian kita gunakan fungsi var lagi untuk var J indent N plus 1 titik 2 P sama dengan 1. Kemudian kita gunakan fungsi var K indent N plus 1 titik 2 if K faktorial sama dengan J titik 2 P bintang sama dengan XPLTI dikurangi XK dibagikan dengan XJ dikurangi XK. YP plus sama dengan YJ bintang P. Kemudian YPLT append YP. Untuk menampilkan hasil dari rumus tersebut kita print XPLT dan print YPLT. Kemudian kita run. Nah, di sini telah tertera 26 tahun yang berurutan, mulai dari tahun 1950 sampai 1975. Dan 26 prediksi harga dari prediksi harga tahun 1950 sampai prediksi harga tahun 1975. Pada soal kita disuruh mencari prediksi harga pada tahun 1957. Tahun 1957 di sini terletak pada tahun yang ke-8, sehingga prediksi harganya juga merupakan prediksi harga yang ke-8, yaitu 254.470. Kemudian untuk tahun 1964 prediksi harganya adalah 59.226. Untuk tahun 1970 prediksi harganya 31.395, dan untuk tahun 1975 prediksi harganya adalah negatif 15.323.838. Kemudian untuk menampilkan grafiknya kita tambahkan listing seperti berikut. Y point sama dengan NP array tahun yang dicari prediksi harganya, dan Y point sama dengan NP array prediksi harga yang telah diketahui. Kemudian kita PLT plot X point, Y point, marker lingkaran. Kemudian kita PLT show.
dan kita run lagi, akan diperoleh grafik seperti berikut. Ini merupakan grafik dari tahun 1957, 1964, 1970, dan 1975. Selanjutnya, untuk penyelesaian dengan metode polinom Newton. Yang pertama, kita import matplotlib, pyplot, splt, dan import nanti smp, yang tujuannya yaitu menampilkan grafik di hasil run. Kemudian kita masukkan X dan Y. X di sini adalah tahun yang telah diketahui pada soal, dan Y adalah harga yang telah diketahui pada soal juga. Kemudian X input sama dengan int input, masukkan tahun yang akan dicari pasangannya. Kemudian kita cari n. N sama dengan ln X dikurangi 1. ST sama dengan NP0 n plus 1, n plus 1. Kemudian kita ketikkan ST titik 2,0 sama dengan Y. Kemudian kita gunakan fungsi for. For k indent 1, n plus 1. For i indent 0, n min k plus 1, titik 2. STI, k sama dengan hasil pengurangan dari STI plus 1, k min 1 dikurangi dengan STI, k min 1 dibagikan dengan XI plus K dikurangi XI. Kemudian untuk menampilkan ST-nya kita print ST. Selanjutnya kita tuliskan P sama dengan ST 0,0. Kemudian kita gunakan fungsi for lagi. For I indent 1, n plus 1, titik 2. A sama dengan ST 0,I. Kemudian kita gunakan fungsi for K indent 0,I, titik 2. A sama dengan A bintang X input dikurangi XK. Dan kita buat rumus P yang baru, yaitu P sama dengan P lama ditambah A. Untuk menampilkan P barunya kita print P. Dan untuk menampilkan grafiknya kita plt plot X input, P, marker lingkaran. Kemudian kita plt show. Di sini setelah kita run akan disuruh menginputkan tahun yang akan dicari pasangannya. Yang pertama kita akan cari pasangan dari tahun 1957. Nah, di sini kita mendapatkan hasil bahwa pasangan dari tahun 1957 adalah 254.470, dan ini adalah letak titik koordinat dari prediksi harga tersebut. Kemudian kita run lagi. Sekarang kita akan mencari pasangan dari tahun 1964. Nah, di sini kita memperoleh bahwa pasangannya adalah 59.226, dan berikut adalah letak prediksi harga tersebut. Kemudian kita cari lagi untuk pasangan tahun 1970 dan didapatkan hasil 31.395, dan berikut adalah gambarnya. Kemudian yang terakhir kita akan mencari pasangan dari tahun 1975. Nah, pasangan dari tahun 1975 adalah negatif 15.323.038, dan ini adalah gambar pada grafiknya. Kemudian setelah diketahui titik-titik yang akan dicari atau prediksi harga yang dicari, kita masukkan pada rumus untuk menampilkan grafik fungsinya, grafik prediksi harganya, yaitu X point sama dengan NP array tahun yang telah dicari, dan Y point sama dengan NP array prediksi harga yang telah didapat. Kemudian kita plt plot X point, Y point, marker lingkaran. Kemudian kita plt show, dan jika di run
grafik yang ditampilkan seperti berikut. Untuk yang selanjutnya yaitu penyelesaian dengan menggunakan metode polinom Newton-Gregory-Maju. Yang pertama kita import matplotlib, pyplot, splt, dan import nanti snp untuk menampilkan grafik pada hasil run. Kemudian kita daftarkan n sama dengan int input jumlah pasangan nilai, dan x sama dengan np0n, y sama dengan np0n, dan ts sama dengan np0n, n. Kemudian kita gunakan fungsi for k indeng 0,n. Kita print input x sama dengan format k, dan end sama dengan petik 2. Kemudian xk sama dengan float input. Kita print lagi input fx sama dengan format k, dan n sama dengan petik 2. Yk sama dengan float input. tsk, 0 sama dengan yk. Kemudian kita munculkan fungsi x besar yang merupakan tahun sama dengan float input nilai x besar yang ingin dicari pasangannya. X besar di sini adalah tahun yang akan dicari prediksi harganya. Kemudian kita masukkan fungsi def faktorial i titik 2 float sama dengan 1. Kemudian kita masukkan fungsi for k indeng 2, i plus 1, 1 titik 2 float bintang sama dengan k. Kemudian kita return fact. Kemudian kita masukkan fungsi lagi for k indeng 1,n titik 2 for i indeng 0,n k titik 2 tsik sama dengan ts i plus 1 dikurangi k min 1 dikurangi TSI, K min 1. Kemudian kita buat H sama dengan X1 dikurangi X0, dan S sama dengan X besar dikurangi X0 dibagi dengan H. Kemudian kita buat lagi Y besar. Y besar ini nantinya merupakan prediksi harga yang dicari. Y besar rumusnya sama dengan TS 0,0 dan menggunakan fungsi for i indeng 1,n titik 2 suku sama dengan ts 0,i. For k indeng 0,i titik 2 suku sama dengan suku bintang s min k. Suku sama dengan suku atau faktorial i. Y besar yang baru sama dengan y besar lama ditambah suku. Kemudian kita print untuk menampilkan hasilnya. Print Newton-Gregory-Maju sama dengan y besar. Kemudian kita print x dan print y. Kemudian kita plt plot x, y, plt plot x besar, y besar, dan plt show untuk menampilkan grafiknya. Sehingga ketika di run, nah di sini kita disuruh menginput jumlah pasangan nilai. Dari soal diketahui bahwa jumlah pasangan nilai ada 8. Kemudian kita menginput x0. X0 nya adalah 1950. Fx0 nya 33.525. X1 nya 1955. Fx1 nya 46.519. X2 nya 1960. Fx2 53.941. X3 nya 1965. Fx3 nya 72.319. Kemudian X4 nya 1966 dengan Fx4 75.160. X5 nya 1967 dengan Fx5 76.160. Kemudian X6 nya 1968 dengan Fx6 nya 84.690. X7 nya 1969 dengan Fx7 90.866.
Kemudian kita disuruh menginput nilai X yang akan dicari pasangannya atau tahun yang akan dicari prediksi harganya. Yang pertama kita cari prediksi harga untuk tahun 1957. Nah, di sini diperoleh bahwa prediksi harga dari tahun 1957 adalah 45.628 dengan grafik ketika digabungkan dengan data yang telah diketahui pada soal didapatkan grafik seperti berikut. Dengan menggunakan langkah yang sama, kita juga mencari untuk prediksi harga dari tahun 1964 dan didapatkan hasil bahwa prediksi harga dari tahun 1964 adalah 69.680. Dengan menggunakan cara yang sama pula, didapatkan prediksi harga pada tahun 1970 adalah 75.16 dan untuk prediksi harga pada tahun 1975 adalah 76.160. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.